Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam vlog ini saya akan sedikit bercerita ya. Sebenarnya agak sedikit eh, kita terlalu panik ya secara psikologis kita. Apakah saya corona apa itu dan yang lainnya lah ya. Karena semalam saya ngerok awak sendiri guys. Karena kebetulan saya juga masih belum balik-balik karena posisinya khawatir dalam beberapa hari ini karena saya aktivitas ada di Kota Serang, jadi khawatir kepada keluarga saya lah ya di kampung. Akhirnya saya nggak pulang-pulang. Memang di lingkungan saya nggak kemana-mana. Di sini juga bukan zona merah bahwa di sini banyak corona. Cuma semalam memang posisi saya agak ngap ya, terus agak ngaderek-dek gitu tuh, terus gimana gitu perasaan. Wah, kata saya ini mah saya sering seperti ini. Biasanya ini masuk angin, kata saya di dalam hati saya ya. Karena memang 2 hari sebelumnya saya coba tidur pakai AC guys, pakai AC. Jadi saya cuma 1 jam itu langsung kebangun, saya ngagibri gawak. Wah, kata saya nggak bener nih pakai AC, saya matiin, saya tidur lagi, ternyata bisa tidur dengan pulas. Nah, semalam saya teknik ngerok sendiri karena posisi saya, kata saya, wah ini udah nggak enak badan amat ya. Jadi bagi teman-teman nih siapa saja yang merasa agak sedikit masuk angin ya, dan memang terkadang nyuruh orang untuk ngerokin juga dalam posisi seperti ini agak sulit sekali ya. Khawatir wah lu kena virus wah ini, padahal hanya demam biasa, hanya karena faktor masuk angin. Akhirnya saya inisiatif ngerok sendiri. Caranya sederhana. Ini saya pakai sendoknya, ukurannya ada sendok lah. Kalau pakai koin susah banget. Tapi kalau pakai sendok kayak gini ini gampang. Jadi yang kanan ini ke sini dari mulai beheng ya kan, ngarannya beheng. Nah, terus ke sini biasa garis, dan ini ke sini dan ini guys ya. Kalau yang ininya bisa dengan tangan kanan, kalau tangan kiri agak susah. Kalau posisi ke atas, lebih baik dengan tangan kanan. Tuh ke sini sampai sini, baru dilanjutin sampai ke sini. Nah, sampai ke sini. Nah, sampai ke sini merah tuh kan, merahnya masih ada. Dan yang terakhir adalah ini tekniknya di sini. Karena posisi angin biasanya kalau masuk angin, kalau dipencet aja ini udah mereh-mereh itu kayak sakit kayak gitu ya. Meskipun diciwit dikit, kalau kita memang betul-betul masuk angin itu agak sedikit gimana gitu. Nah, akhirnya saya kerikin ini di sini di samping. Nah, di samping kanan, samping kiri, guys. Tuh sama saya kerokin semalam. Nah, memang dan tambah setelah itu juga jangan dulu mandi, kayak saya nih mandi siang. Enggak, nanti mandinya mandi sore aja. Jadi 12 jam lah atau sampai 24 jam jangan dulu mandi. Karena khawatir lah ya, panas sedikit kita disangka terpapar atau dan yang lainnya lah. Itu kan ngeri juga. Padahal kita hanya sakit biasa, dan penyakit itu sering datang juga guys kepada tubuh kita. Artinya ya mudah-mudahan kita tidak terkena virus corona ya. Mudah-mudahan, dan semua yang nonton juga tidak terkena virus corona. Cuma saya kasih teknik tadi agar ketika orang lain tidak mau ngerokin karena kadang kan, ngomong gua lu panas kan, lu wah khawatir ini, lu habis dari sana, habis dari sini, udah lakuin sendiri aja, itu gampang kok. Nah, setelah itu setelah ngerok sendiri jangan lupa minum air hangat. Nahar cai biasa, setelah ditahar cainya posisi panas, biarkan dia 10 sampai 15 5 sampai 10 menit, dan setelah hangatnya nggak terlalu hangat banget ya, nggak hangat susu kayak gitu, nggak. Jadi hangat memang masih bisa lah, nggak terlalu panas juga, nggak terlalu hangat juga, sedang lah jadi posisinya. Nah, setelah itu baru kita menggunakan baju nanti kalau ada sweater ya sweater, insya Allah itu udah keringetan dan itu akan sembuh lah ya guys, mudah-mudahan lah. Kalau itu teknik saya nggak pernah muluk-muluk, dan minum obat juga saya belum pernah kayaknya. Kalau tolak angin juga kalau terpaksa, memang nggak ada alat kerik dan yang lainnya. Nah, terus juga guys, ini ada kisah juga nih dari teman saya, adalah salah satu tempat lokasinya. Dia demam, memang dia pulang dari wilayah zona merah atau wilayah terpapar. Dia demam, terus dia batuk-batuk juga, akhirnya dia konsultasi ke klinik. Dan di klinik itu guys, dia memang nggak diobatin, nggak diapain, nggak diinin lah ya, suruh istirahat saja katanya, istirahat selama 14 hari, artinya mengisolasi diri. Namun yang terjadi apa guys? Yang terjadi setelah dia mengikuti, dia kooperatif dan yang lainnya, dia mengikuti apa yang diinstruksikan oleh sang
dokter lah ya pada saat itu. Dia harus seperti ini, harus dia ikutin. Namun yang terjadi guys di masyarakat, dia terpapar corona, dan ini akan membunuh secara psikologis kepada masyarakat guys. Kenapa? Meskipun corona itu bukan penyakit aib, bukan penyakit apalagi yang mencemarkan nama baik, bukan. Tapi orang juga ya tahulah, kalau orang tahu oh ini corona, kita juga secara ditambah lagi harus kita jauh-jauhan, meskipun kadang sehat juga kita terlihat sehat harus jauh-jauhan. Tapi kan gimana gitu ya, saya Bapak lihat ini ngomong ya guys, cuma kok bisa seperti itu, dan akhirnya si pihak yang ngumumin itu bahwa dia corona akhirnya minta maaf juga sih. Tapi saya menyesal sekali kalau memang terjadi di masyarakat seperti itu. Orang demam doang, batuk-batuk doang, mungkin kan penyakit kayak saya semalam, saya agak ngap, waduh kata saya agak ngap nih, wah sepertinya saya masuk angin. Saya langsung menyimpulkan karena ya, namanya orang kampung udah kerok, karena jauh ke istri juga, biasanya istri juga langsung kerokin, saya kerokin sendiri. Ini doang sandi ini, insya Allah lah dengan sandi-sandi yang saya tunjukin tadi, kita nggak usah sampai ke belakang tangan kita, apalagi harus saya ngegunain ilmu saya, tangan saya ngebalik di belakang, nggak usah kan, repot juga nanti kalian nggak bisa. Ngeri. Akhirnya saya ngerok sendiri dan yang lainnya. Alhamdulillah sekarang badan saya agak segeran. Dan jangan lupa berolahraga guys, berolahraga setiap pagi ngejemur sambil lari-lari dikit, kalau enggak minum air hangat tadi, biar yang pasti setiap hari kita keluar keringat. Insya Allah lah kita semua terjauh dari virus yang namanya corona. Mudah-mudahan kita semua dilindungi lah ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling terutama, yang paling terpenting ketika di rumah, memang kita harus tidak terlalu banyak beraktivitas lah ya. Aktivitas di rumah, gak mesti harus kita ke tempat kerumunan dan yang lainnya, kita lebih banyak di rumah. Lakukan sesuatu hal yang positif. Mungkin ini adalah jalan yang terbaik bagi kita semua untuk merenungkan sesuatu. Kalau saya umur 32 tahun, berarti 32 tahun yang sebelumnya saya berpikir bahwa wah ini hidup saya sampai segini dan yang lainnya. Itu bagian dari introspeksi diri supaya setelah kita terbebas dari virus corona dan kita memulai aktivitas kembali, kita menjadi orang yang gimana gitu ya, gitu maksudnya. Intinya seperti itu. Intinya sekali lagi, jangan panik guys. Ketika ada teman, kawan ataupun apapun lah ya yang memang ada tanda-tanda corona nih. Kalau dari media siber kan dari media-media juga banyak tuh. Kalau tanda-tanda corona itu seperti ini. Wah lu corona nih. Kayak semalam tuh kemarin anak IAIN tuh, anak UIN tuh. Corona UIN kan. Ternyata dia katanya sih ada yang ngebajak Bang ya. Itu ada yang ngebajak katanya. Yang jelas artinya jangan panik lah, jangan terlalu panik, dan media juga harus cross check dari karena bacaan Ibnu Sina itu pengobatan yang gitu ya. Nanti saya cantumkan di sini, saya lupa. Yang jelas kesabaran adalah bagian dari pemulihan guys, dan kepanikan itu adalah bagian dari sakit atau apalah dan yang lainnya. Yang jelas kita tetap waspada, harus ikhtiar juga harus, tapi tidak pasti harus panik guys, karena bisa saja badan kita yang sehat ini, yang seger ini, yang ster kayak aderai gini, gara-gara panik akhirnya apa? Kalau dalam bahasa kesehatan itu psikol, nah itu pokoknya mah gara-gara kepanikan kita menjadi gering. Itu jangan sampai terjadi pada dalam diri kita. Padahal badan kita sehat dan yang lainnya. Yang jelas ikhtiar harus. Kalau tidak perlu keluar, nggak mesti harus keluar. Nongkrong dan yang lainnya nggak usah dulu lah. Tapi kalau memang perlu, kayak kemarin saya harus belanja ke Rau, harus ikut dengan teman-teman relawan Banten melawan Corona, pemasangan toren dan yang lainnya, ya saya harus keluar. Karena saya harus belanja juga, ikut belanja, dan yang untuk persiapan diam di rumah atau kok pakai atau. Itu saja. Oke guys, terima kasih sudah menonton video vlog ini, dan terakhir saya cantumin rekaman audio dari kawan saya yang dia divonis corona dan ternyata dia hanya gejala biasa, sebenarnya hanya gejala panas biasa, dan tapi dia beredar di masyarakat bahwa dia terkena corona. Terima kasih, thanks for watching, wassalam.